Halo guys, masih sama aku, Asih. Kali ini aku mau bacain email dari agus84sarifudin@gmail.com. Namanya Vivi. Udah penasaran kan? Yuk gas, kita simak ceritanya. Halo Kasih, perkenalkan, namaku Vivi. Aku mau menceritakan pengalaman menyeramkan yang dialami oleh temanku sewaktu dia menginap di rumah temannya. Jadi, aku punya teman yang sebut saja dia Ani. Dia ini punya teman dekat bernama Belisa yang sering dipanggil Lisa. Lisa dan Ani ini adalah teman dekat. Suatu hari, Ani dan Lisa punya tugas kelompok. Mereka memutuskan mengerjakannya di rumah Lisa sampai selesai. Meskipun itu sampai membuat Ani harus menginap di rumah Lisa. Hari itu pun tiba. Sebelum Ani main, Lisa sudah memberitahu Ani kalau rumahnya angker. Karena dulu sempat lama tidak ditempati, Ani mengangguk. Dia merasa tidak ada yang perlu ditakutkan karena tidak ada hantu di dunia ini. Namun, tebakannya salah. Tidak lama setelah Ani masuk ke rumah Lisa, Ani sudah merasakan hawa yang tidak enak yang menyelimuti rumah temannya itu. Tapi Ani berusaha mengabaikannya. Mereka berdua fokus mengerjakan tugas. Hingga tidak terasa hari sudah tengah malam. Ani dan Lisa memutuskan untuk tidur dan melanjutkan tugasnya esok hari. Di tengah malam, Ani tiba-tiba terbangun karena kebelet pipis. Ia pun membangunkan Lisa untuk menemaninya ke kamar mandi. Tapi Lisa tidur sangat lelap, jadi tidak bisa dibangunkan. Ani menghela nafas panjang. Mau tidak mau, dia harus ke kamar mandi sendirian. Letak kamar mandi ada di sudut paling belakang, sedangkan kamar Lisa berada di depan. Ani menarik nafas dalam-dalam, menguatkan dirinya kalau tidak ada apa-apa di rumah ini. Suasana rumah sangat sepi. Orang tua Lisa sudah tidur dan lampu di ruang tamu pun sudah dimatikan. Ani mendorong seluruh keberaniannya untuk pergi ke kamar mandi. Setelah selesai dan Ani keluar dari kamar mandi, tiba-tiba Lisa sudah ada di depan pintu dengan wajah pucat dan senyum yang mengerikan. Ani sempat bertanya, kenapa Lisa tiba-tiba terbangun? Tapi Lisa tidak menjawab pertanyaan Ani. Lisa justru menampakkan perilaku aneh dengan ketawa-ketawa aneh, melengking, dan tidak lama Lisa melotot ke Ani. Tanpa diduga, kedua mata Lisa jatuh, menyisakan 2 lubang besar di matanya. Ani yang melihat kejadian itu langsung berteriak histeris dan lari kencang menuju kamar. Di sana, dia melihat Lisa yang asli sedang tertidur pulas dan tidak mengetahui kejadian menyeramkan apa yang sudah dialami oleh temannya. Keesokan harinya, Ani langsung pulang dan berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak menginap di rumah Lisa lagi, apapun keadaannya. Dan sejak saat itu, Ani jadi percaya bahwa ada hantu yang hidup berdampingan bersama kita. Wah, serem banget guys. Kalau masuk ke kamar mandi, jangan lupa baca doa ya. Soalnya makhluk-makhluk tak kasat mata suka nyaman di kamar mandi. Makasih Vivi udah berbagi cerita. Buat yang lainnya, kirim cerita kalian ke
ceritamisteriku.id@gmail.com. Bye. Halo guys, aku dari tim Asih nih. Kali ini aku mau bacain email dari darmawanamel6@gmail.com. Namanya Amel. Udah penasaran kan? Yuk guys, kita simak ceritanya. Hai Kak Asih, perkenalkan, namaku Amel. Aku mau menceritakan pengalaman mengerikan yang pernah aku alami bersama teman-temanku di sekolahku dulu. Pengalaman seram ini dimulai ketika aku bersama kedua temanku, Lutfi dan Raisa, harus pulang telat. Saat itu kami punya tugas yang harus segera dikerjakan. Karena aku dan teman-teman tidak mau membawa tugas ke rumah, akhirnya kami memutuskan mengerjakannya di sekolah. Aku dan teman-temanku mengerjakan tugas sambil mengobrol. Hingga tidak terasa jam sudah menunjuk ke angka 17.20. Aku keluar dari kelas dan menengok ke kiri dan ke kanan. Sekolah sudah sepi dan hari menjelang gelap. Entah kenapa aku merasa merinding, terutama ketika aku melihat seorang cewek yang berdiri di ujung lorong. Aku yang merasakan perasaan tidak enak meminta teman-temanku untuk segera pulang dan melanjutkan tugasnya esok hari. Ketika di tengah perjalanan menuruni anak tangga, tiba-tiba aku dikejutkan oleh kemunculan penjaga sekolah yang berdiri tepat di depanku. Penjaga sekolah itu tidak mengatakan apa-apa selain tersenyum sangat lebar hingga membuat bibirnya robek. Ia pun tidak lagi berwujud penjaga sekolah, melainkan berubah menjadi siswa SMP dengan wajah penuh darah, mulut yang robek, dan mata yang hanya dipenuhi putih-putihnya saja. Spontan aku dan teman-temanku berteriak kencang. Kami pun langsung lari hingga saking paniknya Lutfi jatuh di anak tangga terakhir. Aku dan Raisa membantunya berdiri dan menemukan fakta bahwa hantu tadi masih mengikuti kami. Aku dan teman-teman lari lagi tanpa mau menoleh ke belakang. Selama aku lari, aku masih mendengar jelas suara teriakan keluar dari hantu itu. Aku tidak lagi mendengar suara teriakannya tatkala aku dan teman-teman sudah keluar dari lingkungan sekolah. Kami semua sangat panik saat itu. Keesokan paginya, kami menceritakan pengalaman mengerikan itu kepada wali kelas, dan wali kelasku berkata bahwa dulu ada seorang siswi yang meninggal di lantai 3 akibat dibully oleh teman-temannya. Karena rasa dendam yang merasuki dia, akhirnya membuat siswi tersebut berubah menjadi arwah gentayangan yang selalu meneror siswa-siswi di sekolah. Wow, serem banget. Itu dia cerita dari Amel. Makasih ya Amel, udah berbagi ceritanya. Buat yang lainnya, kirim cerita kalian ke ceritamisteriku.id@gmail.com. Bye.